Halo semuanya, di video kali ini saya mau memodif sebuah solder portable menjadi sebuah solder C210 ya. Karena kalau beli gagang solder C20 yang asli itu harganya mahal banget ya, 200 sampai 300 ribuan. Kalau ini cuma 60.000 sekian lah. Dan ini kayaknya gagangnya mirip ya. Tapi sebelumnya kita review dulu soldernya karena ini kelihatannya cukup menarik ya. Oke, kita keluarkan isinya. Ini ada beberapa komponen ya, dan ini ada buku petunjuk. Karena ini ada beberapa fitur dan saya belum baca fitur-fiturnya apa aja. Oke, di sini ada 3 level tingkat suhu ya, 300 sampai 400 paling tinggi. Menurut saya sih ini agak kurang ya kalau buat kerja. Kalau untuk darurat kayaknya udah cukup ya, suhu 400. Kalau yang ideal menurut saya itu antara 270 sampai 450 ya. Oke, jadi gagangnya seperti ini bentuknya. Dan ini cukup kecil ya untuk sebuah solder dengan baterai di dalamnya. Ada baut di tengah, kayaknya bongkarnya ini dibelah jadi 2 ya. Belakangnya pakai Type C untuk charging. Dan bahan materialnya ini cukup bagus ya. Untuk kelengkapan komponen yang tambahannya ini yang kepake paling yang cuma rosin ini aja buat mencari komponen konslet di HP. Kayak kabel timah ini kurang lah ya. Biasanya sih kualitasnya agak jelek ya. Jadi yang kepake cuma rosin aja ini. Dan gagangnya ini cukup bagus ya. Secara ukuran dan build quality juga lumayan. Dan ini kalau dibandingin sama solder T12, ini gagang solder favorit saya saat ini. Ukurannya pas, kecil, dan paling penting itu gak panas. Dan ini ukurannya juga nggak jauh beda ya. Jadi kalau kita modif jadi gagang C210 ini kayaknya bagus ya. Dan untuk mata soldernya ini juga mirip banget dengan mata solder C210. Lihat ini bentuk dan konektornya juga mirip-mirip. Mungkin ini cuma beda bracket di ini aja ya, di PCB nya, di gagangnya nanti cuma modif sedikit kayaknya. Secara bentuk kan ini mirip banget ya. Dan cara bongkar pasang mata soldernya juga mirip banget, tinggal dipasang, ditancepin gitu aja. Nah, tinggal disesepin kayak gini aja udah terpasang ya. Oke, coba kita hidupkan. Ini caranya dengan ditekan lama sampai LED indikatornya berkedip. Oke, tekan lagi untuk 1 level. Nah, kita tunggu sampai panasnya. Apakah ini panasnya juga cepat? Kita langsung coba aja. Sepertinya tidak langsung ya. Tapi udah mulai panas. Kalau panasnya bisa instan kayak mata solder C210 ini terlalu bagus untuk harganya ya. Ya ternyata kecepatan panasnya juga standar. Nggak yang cepet banget. Oke, ini sudah panas, kita buat nyolder. Lumayan sih untuk yang ringan-ringan ini bisa. Ini masih di level 1 ya. Untuk dibuat darurat ini masih oke lah. Buat ganti konektor cas atau ganti on off. Saat solder utama mati listrik kan bisa pakai ini. Oke, sekarang kita coba yang agak berat ya. Ini kaki pendingin. Ini solder yang listrik pun agak susah. Oke, kayaknya nggak kuat ya. Ya pakai timah pun nggak bisa leleh. Tapi mungkin baterainya juga lagi kondisi rendah ya. Dan juga level panasnya ini masih tingkat 1 ya. Sebenarnya ini mata soldernya udah cukup bagus kalau dilihat-lihat. Timah juga lumayan nempel ya. Oke, kita bersihkan dulu kan. Kita tes panasnya sampai ujung apa enggak. Kalau sampai ujung ini lumayan bagus ya. Oke, ternyata sampai ujung banget timahnya bisa nempel. Dan panasnya ini saya standar lah untuk solder portable ya, pakai baterai. Untuk nyolder yang ringan-ringan kayak komponen SMD ini udah bisa ya. Kalau yang berat-berat ini kayaknya nggak mampu. Ini kalau kita buat nyolder yang timah lama juga nggak bisa langsung leleh ya, butuh timah tambahan. Kalau ke timah yang bekas solder ini kayaknya mampu, nah bisa langsung leleh ya.
Ya masih oke lah kalau teman-teman mau beli ini tanpa dimodif. Tapi saya akan modif solder ini jadi solder J210 pakai mata solder merek OSS. Ini harganya cukup mahal ya, saya beli harga 75. Untuk cara bongkarnya ini cuma tinggal congkel penutup atas dan bawah. Tapi proses congkelnya nggak semudah yang saya tunjukkan ini ya, karena sebelumnya sudah saya lepas dan saya pasang lagi. Ini atas bawah ada dua baut kayak gini ya, cara bongkarnya sama. Bautnya udah terbuka semua, tinggal dibelah aja jadi dua seperti ini. Kita lepas juga PCB nya. Oke, kita coba masukkan mata soldernya di ujung gagangnya, dan ini untungnya pas ya ukurannya. Kalau di PCB nya ini kurang kecil, lubangnya kebesaran. Kita tes dulu mata soldernya, ini kakak elemen yang pin mana. Oh, ini protek, apa tegangannya kebesaran. Oh, masih protek, ternyata satu jalur. Oke, elemennya jadi yang body sama yang tengah. Kalau J210 ini yang tengah sama yang ujung ya, bodinya ini ground. Kalau J210 kayak gini masangnya, tengah sama ujung. Oke, langsung aja kita lepas konektor elemennya. Ini posisinya aneh banget ya, sambil ngerekam susah biar kelihatan. Lepasnya cuma di solder aja, karena ini cuma di solder aja kayaknya. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya ukurannya ya, cuma butuh sedikit dikecilkan aja. Oke, kita lepas sambungannya. Ini sambungannya cuma pakai solder. Oke, tekan dikit, kita kecilkan lubangnya. Ini juga jangan sampai penyok juga ya. Tapi kayaknya beli ada ya konektor kayak gini, kayak inget apa gitu. Kita bisa bikin sendiri PCB nya kalau mau yang lebih murah ya. Jadi bentuknya ini saya modif jadi kayak besar sebelah ya, kayak corong gitu. Dan ini ujung satunya seperti tidak masuk gitu ya, seret banget yang ujung sebelahnya, karena nanti biar pas gitu, biar bisa nyengkram. Kayaknya udah mulai pas ukurannya. Nah, oke ya, kayak set gitu langsung nyengkram. Tinggal kita pasang lagi ke tempatnya tadi. Kayaknya ukurannya pas ya. Kalau misalnya nanti kurang maju atau kurang mundur, kita atur lagi. Untuk masangnya ini juga harus presisi ya, biar nanti masang mata soldernya bisa nggak nabrak-nabrak. Oke, solder sisi sebelahnya, pasang konektor yang satunya, dan ini juga dimodif ya, caranya sama, cuma dikecilin sedikit. Nah, sekarang kita coba pasang nih, pas apa enggak ya. Pasang pelan-pelan karena harganya agak mahal. Oke, kayaknya pas ya, ada klek gitu langsung, kayaknya presisi sih. Bisa dilihat di sini jarak antara sambungan atas bawahnya pas banget ya. Ini ada plastiknya kelihatan hitam di sini. Jadi untuk posisi konektornya ini pas banget ya kebetulan. Jadi nggak usah ngatur maju mundurnya, letaknya udah pas, presisi. Dan oke, sekarang kita coba pakai baterai. Saya penasaran bisa nggak pakai baterai ya. Tapi nanti kalau untuk hasil akhirnya, sini saya nanti pakai ini ya, rangkaian pengontrol suhu biar maksimal. Karena kalau cuma gini aja walaupun bisa kurang maksimal ya. Sayang banget kalau beli mata solder J210 tapi tidak pakai rangkaian pengontrol suhu. Oke, udah leleh. Sepertinya jauh lebih cepat daripada yang bawaannya tadi ya. Dan sekarang saya mau tes jika teman-teman mau pakai listrik langsung, nggak pakai baterai misalnya ya, tanpa modif rangkaiannya.
Dan rangkaian ini rangkaian kontrol suhu atau rangkaian step down. Kayaknya rangkaiannya mirip ke dimmer sih kalau menurut saya, karena nggak ada kapasitor, nggak ada lilitan. Oh, gini aja kita simulasi kalau misalnya baterai lemah ya. Baterai lemah itu biasanya 3,4, udah kalau di HP udah 0% baterai lithium ya. Oke, kita coba 3,4, kita tekan lama, tekan sekali. Harusnya cukup besar ya, 1,2 ampere kalau pakai mata solder C210 ya. Dan segini kayaknya udah bisa leleh. Oke, udah bisa ya. Ini duanya nambah 100, yang ketiga nambah 100 lagi, tapi ini kurang ya. Jadi untuk rentang suhunya cuma nambah 100 mA. Jadi rentang suhunya ini kurang luas kalau menurut saya. Kalau untuk standby nya ini 0 ya konsumsinya, bagus, nggak ada bocor arus. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya baterai full 4,2 volt. Oke, apakah arusnya sama atau beda? Oke, kedip-kedip sekali lagi. 1,1, tadi 1,2 ya, level 2 nya sama 1,3. Wah, ini 1,5, agak beda dikit ya kalau baterai kondisi seperti baterai full. 1,1 tetap. Ini misalnya kalau pakai charger langsung 5 volt kayak apa, kita coba. Oke, 5 volt, 1,3 kayak level 2 yang 3 volt ya. Langsung 5,5, 1,7. Ini berarti beda ya. Ini rangkaiannya berarti bukan rangkaian pengontrol suhu. Jadi rangkaiannya kayak rangkaian dimmer sih. Kalau rangkaian pengontrol suhu, meskipun tegangan input bisa naik turun, itu suhunya tetap ya. Harusnya tetap. Oke, mungkin gitu aja modifnya. Kita lanjut part kedua untuk membuat rangkaian pengontrol suhunya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.